Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Waza TV. Hari ini saya akan membacakan sebuah motivasi, sebuah pengetahuan bagi kita, dikutip dari nuonline.or.id, yaitu tentang 5 faedah makanan halal. Mengapa harus makanan halal? Karena memang makanan itu bagian dari tuntunan syariat. Jadi Islam telah menghalalkan makanan, minuman, dan juga telah mengharamkan sebagian makanan dan minuman seperti miras, kemudian babi. Jadi itu terlarang dan haram hukumnya bagi orang Islam untuk mendekatinya, apalagi kemudian memakannya. Nah, sebaliknya orang Islam dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Nah, disebutkan di laman NU Online, mengutip dari ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi jangan mengikuti langkah-langkah setan. Mengapa? Setiap makanan yang halal itu adalah langkah-langkah menuju kebaikan, adalah bagian dari proses ketaatan. Tetapi ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang haram, itu bagian dari kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Apalagi minum-minuman keras, minuman yang memabukkan, atau mengkonsumsi barang-barang yang memabukkan seperti narkoba dan sejenisnya, maka itu semua adalah langkah setan. Kenapa disebut langkah setan? Karena biasanya orang yang mengkonsumsi itu pasti menghadirkan keburukan, pasti mendekatkan orang kepada keburukan-keburukan yang lain. Maka di NU Online kemudian dituliskan dengan judul 5 faedah mengkonsumsi makanan halal. Jadi kita bacakan ya. Yang pertama adalah ketika kita mengkonsumsi makanan halal, menjadikan lebih semangat di dalam beribadah. Jadi makanan sangat mempengaruhi naik turunnya semangat orang dalam menjalankan ibadah. Jika ia terbiasa mengkonsumsi makanan yang haram, maka jiwa dan raganya secara otomatis akan malas beribadah, bahkan akan berani meninggalkan kewajiban. Sebaliknya, jika terbiasa mengkonsumsi makanan halal, maka ia akan merasa ringan dan penuh semangat melaksanakan ibadah dan segala kewajiban syariat. Jadi memang begitu. Ketika dia mengkonsumsi halalan thayyibah, maka akan semakin membuat semangat beribadah. Nah, dalam Islam itu juga diatur supaya meskipun makanan halal itu jangan sampai berlebihan. Mengapa? Kalau dia berlebihan, maka akan menimbulkan efek. Makanya dalam ayat yang lain disebutkan dalam Al-Quran, kulu washrobu wala tusrifu. Jadi makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Karena kalau berlebihan bisa berefek kepada penyakit, menghadirkan rasa malas, meskipun itu mengkonsumsi barang yang halal. Dalam Islam itu kemudian dianjurkan makan yang memenuhi kebutuhan tubuhnya, sehingga tetap terjaga hidup itu. Kalau kita makanannya halal, itu kita sudah juga ibadah. Kemudian ketika kita tidak terlalu kenyang, tidak sampai merasa sesak dada, itu juga bagian dari proses mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Al-Qur'an. Makanya bahwa orang yang makan makanan halal dia akan semangat untuk beribadah. Sebaliknya, orang yang makan makanan haram
maka akan sulit, akan lemas, bahkan bisa meninggalkan ibadah. Bahkan terkadang makanan dan minuman yang haram itu akan mendekatkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang haram lainnya. Umpamanya dia mengkonsumsi minuman keras haram, lalu kemudian mabuk, lalu bisa membunuh orang, bisa mencuri dan semacamnya. Kemudian yang kedua, menjadi pendorong terkabulnya doa. Jadi menjadi pendorong terkabulnya doa. Disebutkan jadi ya Sa'du atib ma'tamakah takun mustajabat da'wah walladzi nafsu Muhammadin biyadih innal abda la yakdziful luqmata al harama fi jawfihi ma yutaqabbalu minhu amala arba'ina yauman. Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, niscaya doamu mustajab atau dikabulkan. Demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad, sesungguhnya seorang hamba yang melemparkan satu suap makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak diterima amalnya selama 40 hari. Jadi di dalam Islam itu penting untuk mengkonsumsi halal, karena kalau mengkonsumsi barang yang haram, barang haram itu ya bisa haram li dzatihi atau haram li ghairihi. Haram li dzatihi itu adalah nyata-nyata haram, khamar, babi. Kemudian ada haram li ghairihi, karena disembelih tidak menyebut nama Allah, atau kemudian hasil mencuri, hasil merampok dan semacamnya, maka itu juga bagian dari makanan-makanan yang haram. Jadi kalau seandainya kita makan makanannya haram, maka bisa menjadi hijab terkabulnya doa-doa kita. Jadi doa-doa itu tidak tembus ke langit, tetapi tertutup oleh dosa-dosa yang dikerjakan. Maka makanan yang halal itu akan menjadi pendorong terkabulnya doa. Yang ketiga, menjadi sebab diberi keturunan yang soleh dan solehah. Jadi disebabkan oleh makanan yang halal menjadi sebab kita mendapatkan anak-anak yang soleh, keturunan-keturunan yang soleh. Mengapa? Karena darah itu mengalir kebaikan-kebaikan, mengalir kebaikan-kebaikan yang sehingga hidupnya menjadi cerah. Darahnya adalah darah yang bersih dari dosa. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya diambil dari makanan-makanan yang tidak jelas kita makan, maka bisa jadi keturunan itu menjadi ya tidak jelas sifatnya, tidak jelas kelakuannya, tidak jelas otaknya dan semacamnya. Maka kita berusaha membentengi keluarga, menyiapkan generasi terbaik dengan berusaha mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Kemudian yang keempat, menjernihkan hati. Jadi makanan yang halal dapat menjernihkan hati. Jadi disebutkan bahwa kejernihan hati dapat melebur segala penyakit hati serta dapat memunculkan berbagai jawaban atas segala kegundahan yang sering dialami. Dalam hadis dijelaskan, man akalal halalah arba'ina yauman nawwarallahu qalbahu wa ajra yanabi al-hikmati bin qalbihi ala lisani. Artinya, barang siapa yang memakan makanan halal selama 40 hari, maka Allah akan menerangkan hatinya dan akan mengalirkan sumber-sumber ilmu hikmah dari hatinya pada lisannya. Jadi kalau orang yang mengkonsumsi makanan yang halal, hatinya akan hidup, hatinya akan mudah mendapatkan hikmah. Nah, sehingga dari hati itu memancar kebaikan-kebaikan, sehingga menjadi tindakan yang baik, pikiran yang baik, kemudian aktivitas yang baik pula. Nah, oleh karena itu kemudian ilmu akan lebih tertangkap dengan baik. Nah, itulah diantara manfaat makanan yang halal. Kemudian yang kelima, sebagai obat dari beragam penyakit. Jadi selain faedah yang bersifat batiniah, yaitu mengobati hati, menenteramkan hati, mengkonsumsi makanan halal juga membawa faedah yang bersifat lahiriah dan dapat dirasakan oleh tubuh secara langsung.
yakni sebagai obat dari berbagai penyakit. Mengenai hal ini, salah satu sufi dari golongan tabi'in, yaitu Yunus bin Ubaid berkata, kalau saja kami memiliki uang 1 dirham dari yang halal, tentu akan kami belikan gandum yang akan kami tumbuk dan kami sajikan untuk kami. Setiap orang sakit yang dokter tidak mampu mengobatinya, maka kami obati dengan gandum yang kami dapatkan dari uang yang halal. Lalu ia pun sembuh dari penyakitnya saat itu juga. Nah, ini bahwa makanan yang halal akan menjadi obat. Apalagi makanan itu kemudian dimasak dengan cara yang baik, kemudian dengan hati yang mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diawali dengan doa, diiringi dengan doa, maka tentu makanan itu akan memberikan efek yang luar biasa. Dalam sebuah kajian teori tentang air yang ditemukan oleh orang Jepang, kalau tidak keliru Ikiomoto, ada sebuah teori tentang air. Ketika air itu dibacakan doa, maka air itu mengkristal, berubah kristalnya dan seterusnya. Jadi bahwa kita kalau makanan itu baik kemudian didoakan, artinya didoakan itu adalah diiringi dengan niat, diiringi dengan membaca bismillah dan kemudian yang lain, maka tentu makanan itu tidak hanya sekedar mengenyangkan, tetapi akan menjadi obat bagi diri kita. Dan selengkapnya silahkan baca di NU Online, yaitu 5 faidah mengkonsumsi makanan halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.